Tengah hutan belantara Kalimantan, tersembunyi kisah seorang pejuang legendaris yang namanya mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah, tapi tetap hidup dalam ingatan rakyat Dayak. Ia adalah Pang Suma, seorang pejuang yang menggunakan keahliannya di hutan untuk melawan penjajah Belanda kala itu. Inilah kisah nyata tentang keberanian, kecerdikan, dan cinta pada tanah air. Dahulu kala Pang Suma lahir di pedalaman Kalimantan pada akhir abad ke-19. Sejak kecil, ia sudah diajarkan cara bertahan hidup di hutan oleh ayahnya. Sebagai seorang pemburu ulung, ia belajar membaca jejak, mengenali tanaman obat, dan menggunakan senjata tradisional seperti mandau atau parang khas Dayak dan sumpit panjang. Keahliannya ini kelak menjadi senjata ampuh dalam melawan penjajah waktu itu. Pada abad ke-20, Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke pedalaman Kalimantan. Mereka memaksa rakyat Dayak bekerja keras dan mengambil sumber daya alam yang ada di sekitarnya tanpa memperhatikan hak-hak adat bahkan masyarakat yang ada di pedalaman Kalimantan. Pang Suma saat itu sudah dewasa. Dia tidak tinggal diam. Dia mengumpulkan pemuda-pemuda Dayak yang ada dan mulai merencanakan perlawanan. Dan dengan pengetahuan hutan yang mendalam, Pang Suma dan pasukannya melakukan serangan gerilya. Mereka menyerang pos-pos Belanda, menghancurkan jalur logistik, dan menghilang begitu saja ke dalam hutan. Pasukan Belanda seringkali kebingungan karena tidak bisa melacak keberadaan mereka. Dengan cepatnya mereka menyerang, dan dengan cepat pula mereka kembali ke hutan. Begitu terus-menerus yang mereka lakukan dengan keahlian mereka di pedalaman hutan Kalimantan. Pang Suma dikenal karena taktiknya yang cerdik. Ia menggunakan racun dari tanaman hutan untuk ujung sumpitnya, membuat musuh yang terkena panahnya mengalami kelumpuhan, bahkan bisa berujung kematian. Ia juga membuat perangkap di hutan yang mempersulit pergerakan pasukan musuh Belanda. Suatu kali, pasukan Belanda yang besar mencoba mengejar Pang Suma dan pasukannya sampai ke lorong-lorong hutan, sampai ke seluk-beluk di hutan-hutan. Namun mereka justru tersesat di hutan dan terjebak dalam perangkap. Belanda sudah masuk, menyusuri hutan, bahkan sampai lupa jalan pulang saking dalamnya hutan lebat Kalimantan. Pang Suma dan pasukannya menyerang dengan cepat, lalu menghilang tanpa jejak. Kejadian ini membuat Belanda semakin ketakutan dan menjuluki Pang Suma sebagai hantu hutan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Setelah bertahun-tahun berjuang, Pang Suma akhirnya memilih untuk kembali ke kehidupan normal. Namun, ia menolak tawaran Belanda untuk menyerah dan justru fokus pada melestarikan adat dan budaya Dayak. Tak disangka-sangka, pada tahun 1942, Jepang kembali hadir untuk mengambil alih Indonesia dari Belanda. Dari situ, bagi rakyat Kalimantan, ini bukanlah akhir dari penderitaan,
Justru pendudukan Jepang membawa kekejaman baru. Pasukan-pasukan Jepang memaksa rakyat bekerja keras sebagai romusa atau buruh atau pekerja paksa untuk mengambil sumber daya alam, bahkan mengabaikan hak-hak adat suku Dayak. Pangsuma yang sudah dikenal sebagai pejuang legendaris kembali mengambil peran untuk melawan. Pangsuma tahu bahwa melawan Jepang tidak bisa dilakukan sendirian. Ia kembali mengumpulkan pemuda-pemuda Dayak yang bersemangat untuk mempertahankan tanah air. Dengan pengetahuan hutan yang mendalam, mereka menyusun taktik gerilya. Pangsuma mengajarkan cara menggunakan sumpit hingga beracun, membuat perangkap-perangkap, dan bagaimana caranya menghilang tanpa jejak di hutan dengan keahliannya. Mereka berlatih setiap hari, mengasah keterampilan bertahan hidup dan bertempur. Pangsuma selalu menekankan pentingnya kesabaran dan kecerdikan. Kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan, tapi kita bisa mengalahkan mereka dengan pikiran. Itu kata Pangsuma. Serangan pertama terjadi di dekat sungai. Pasukan Jepang yang sedang berpatroli tiba-tiba diserang oleh panah beracun dari arah yang tidak terduga. Beberapa tentara Jepang jatuh, sementara yang lain kebingungan mencari dari mana sumber serangan. Pangsuma dan pasukannya menghilang begitu saja, meninggalkan jejak yang sulit dilacak. Serangan ini membuat pasukan Jepang ketakutan. Mereka mulai menyadari bahwa hutan Kalimantan bukanlah tempat yang aman. Pangsuma dan pasukannya seperti hantu yang muncul dan menghilang dalam sekejap. Dengan keahliannya, Pangsuma menggunakan taktik gerilya yang cerdik. Ia dan pasukannya membuat perangkap di hutan, seperti lubang berisi ranjau bambu-bambu atau jerat yang tersembunyi. Mereka juga menggunakan racun dari tanaman hutan untuk melumpuhkan musuh, bahkan hingga meninggal. Suatu kali, pasukan Jepang yang besar mencoba mengejar Pangsuma, namun mereka justru terjebak dalam perangkap. Beberapa tentara terluka, sementara yang lain ketakutan dan memutuskan untuk mundur. Pangsuma dan pasukannya menyerang dengan cepat dan menghilang ke dalam hutan. Perlawanan Pangsuma membuat pasukan Jepang frustasi. Mereka tidak bisa mengendalikan wilayah-wilayah hutan yang dikuasai oleh Pangsuma dan pasukannya. Perlawanan ini juga menginspirasi rakyat Kalimantan lainnya untuk tidak menyerah. Pangsuma menjadi simbol perlawanan. Rakyat Dayak bersatu mendukungnya, menyediakan makanan, informasi, dan tempat persembunyian. Perlawanan ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari persatuan,
dan kecintaan pada tanah air. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Bang Suma akhirnya memilih untuk kembali kehidupan yang lebih normal lagi. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan mengajari generasi muda tentang pentingnya melestarikan budaya dan alam. Meskipun perjuangannya tidak sepopuler perlawanan di Jawa dan Sumatera, Bang Suma tetap menjadi pahlawan bagi rakyat Kalimantan dan berjuang untuk kebenaran. Ia adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari senjata modern, tapi dari pengetahuan, keberanian, dan cinta pada tanah air. Jika kalian semua menyukai kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik tentang kisah-kisah inspiratif dari sejarah Indonesia. Terima kasih.